Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah subhanahu wa ta'ala membuka untuk kita pintu-pintu kebaikan yang terkunci, seperti rizki yang terkunci, pekerjaan yang terkunci, jodoh yang terkunci, dan lain sebagainya, sehingga diharapkan semua bisa longgar dan berjalan dengan lancar atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, di mana kitab ini disusun oleh As-Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rizkinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa man dawama ala qiraatiha kulla yaumin, dan barang siapa yang istiqomah membaca suratul Fath, surat Al-Fath, surat yang diawali dengan inna fatahna laka fatham mubina, dibacanya setiap hari, fatahallahu alaihi jami'a mughallaqatihi min khairid dunya wal akhirah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka untuknya semua kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat yang selama ini masih tertutup atau terkunci, seperti rizki yang terkunci, jodoh yang terkunci, pekerjaan yang terkunci, dan kebaikan-kebaikan lain yang masih terkunci, yang penuh dengan hambatan atau rintangan, maka insya Allah akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga semuanya menjadi lancar, semua menjadi longgar atas izin dan ma'unahnya, barokah membaca surat tersebut. Jadi kata pengarang kitab ini, As-Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili, orang yang istiqomah membaca atau mewiridkan setiap hari atau setiap malam minimal 1 kali atau 3 kali, maka semua kebaikan yang tertutup selama ini akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barokah membaca surat tersebut. Wa idza qara'aha ad-dha'ifu katsiran quwiyah, dan jika surat ini dibaca dengan banyak oleh orang yang lemah, orang yang dhaif, maka akan dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan dikuat atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak lemah lagi. Awidz dzalilu azza, ay wa idza qara'aha dzalilu azza, dan jika surat tersebut dibaca oleh orang yang hina, lemah, tersisih dalam kehidupannya, maka akan menjadi mulia. Artinya, jika yang mewiridkan surat tersebut adalah orang yang hina, orang yang melas, tersisih dalam menjalani hidupnya, maka ia akan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mulia, akan dihormati dan disegani oleh orang lain atau oleh masyarakatnya. Tetapi syaratnya ini adalah harus istiqomah. Awil maghlubu intasara,
ay wa idza qara'ahal maghlubu intasara. Jika surat itu dibaca atau diwiridkan oleh orang-orang yang tak berdaya, orang yang kalah dalam segala hal, kalah dalam semua urusan, kalah dalam urusan rizki, kalah dalam urusan pekerjaan, intasara, maka ia akan mendapatkan pertolongan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada yang bersangkutan sehingga ia bisa terlepas dari ketidakberdayaannya itu. Awil muksiru yassarallahu umurahu. Dan jika surat itu dibaca oleh orang yang berkesulitan, sulit dalam urusan ekonomi, sulit dalam urusan mendapatkan jodoh, sulit dalam urusan pekerjaan dan lain sebagainya, yassarallahu umurahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepadanya dalam menyelesaikan semua urusannya. Awil madyunuh qada dainahu. Atau jika surat itu diwiridkan atau dibaca oleh orang-orang yang sedang terlilit hutang, terjerat tanggungan besar, qada dainahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melunasi hutang-hutangnya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi yang bersangkutan untuk segera dapat menyelesaikan hutang-hutangnya. Awil masjunu kharaja min sijnihi. Atau jika surat itu diwiridkan, dibaca oleh orang-orang yang sedang dalam penjara, sedang ditahan, kharaja min sijnihi, maka ia akan keluar dari tahanannya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada yang bersangkutan untuk segera dapat keluar dari penjaranya atau tahanannya. Awil makrubuh rafa'allahu ta'ala bilutfihi wa karamihi. Atau jika surat tersebut diwiridkan oleh orang-orang yang sedang dirundung kedukaan, dilanda kesusahan, susah dalam urusan keluarga, susah dalam urusan ekonomi dan lain sebagainya, rafa'ahullahu ta'ala bilutfihi wa karamihi, maka semua kesusahan itu akan dihilangkan oleh Allah bilutfihi wa karamihi, dengan kelembutan dan kemurahannya. Nah, itu antara lain beberapa khasiat orang yang mewiridkan surat Al-Fath. Nah, intinya jika surat tersebut dibaca secara istiqomah setiap hari atau setiap malam tanpa dibatasi waktu, dijadikan wiridan tetap setiap hari atau setiap malam, minimal 1 kali atau 3 kali, maka setidaknya di sini ada 7 faidah yang bisa didapatkan. Pertama, jika ia lemah akan menjadi kuat, akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jika ia hina dalam hidupnya, maka akan menjadi mulia. Yang ketiga, jika ia tidak berdaya dalam segala hal, maka ia akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jika yang membacanya itu adalah orang yang selalu diselimuti kesulitan, maka kesulitan itu akan dihilangkan oleh Allah, diganti dengan berbagai macam kemudahan. Yang kelima, jika yang mewiridkan itu adalah orang yang sedang terlilit hutang, terjerat tanggungan besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan bagi yang bersangkutan untuk segera dapat menyelesaikan hutang-hutangnya. Yang keenam, jika yang bersangkutan atau orang yang membaca mewiridkan surat ini adalah orang yang kebetulan sedang ditahan atau dipenjara, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberi kemudahan untuk segera dapat keluar dari tahanannya. Dan yang ketujuh, jika dibaca atau diwiridkan oleh orang yang sedang dirundung kesusahan, dilanda kedukaan, maka semua itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara bacanya dibaca dengan langsung tanpa tawassul. Syaratnya hanya satu, yaitu istiqomah. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka
kesimpulannya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.